Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Penangguhan penahanan Putri Chandrawati menuai pro dan kontra. Meski telah menjadi tersangka, Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Putri Chandrawati yang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat tidak ditahan. Putri hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis, mengaku telah mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budo Marioto masih mempertimbangkan pengajuan penangguhan penahanan Putri. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu PC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Namun tidak dijebloskan Putri ke ruang tahanan menuai ragam tanggapan. Salah satunya dari Melanie Subono. Dalam kutipan yang diunggah, Melanie menyebut Putri tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan. Kemudian ia membandingkan dengan kasus lain yang saat itu memiliki anak kecil tetapi tetap ditahan. Sementara sejumlah pakar hukum berpandangan penangguhan penahanan Putri merupakan perlakuan yang tidak adil. Sebab seharusnya Putri ditahan terlebih dahulu, baru mengajukan penangguhan penahanan. Ya, pemirsa, Putri Chandrawati, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, konsisten bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyatakan Putri enggan melapor karena merasa malu sebagai istri dari pejabat kepolisian. Kasus pelecehan seksual Putri Chandrawati kembali mengemuka. Setelah Komnas HAM menyatakan adanya dugaan kekerasan seksual terhadap Putri oleh Brigadir Joshua saat di Magelang, Jawa Tengah, kini Komnas Perempuan turut bersuara. Komnas Perempuan menyatakan pihaknya menemukan petunjuk faktual oleh penyidik berdasarkan keterangan Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, dan hasil asesmen psikologis. Selain itu, Komnas Perempuan mengatakan sedari awal Putri enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena merasa malu. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Sebelumnya, kasus pelecehan tersangka Putri Chandrawati di Duren 3, Jakarta dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Kini, baik Putri maupun suaminya Ferdi Sambo bersikeras bahwa pelecehan seksual itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Sementara Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Narasi pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua kembali dihidupkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Dalam rekomendasinya untuk Polri, Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Sebelumnya Bareskrim Polri telah memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua.
Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana bersama 4 orang lainnya. Namun usai diperiksa 2 kali sebagai tersangka, hingga kini Putri belum ditahan. Kita break informasi lainnya pemirsa. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pengacara Kamarudin dilaporkan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax. Mereka menuduh Kamarudin menyebarkan pernyataan hoax dalam sejumlah pernyataannya menyangkut luka sayatan pada jenazah almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Ya pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD ricuh. Informasi selanjutnya kami sampaikan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.